Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bicara soal kepentingan. Sebenarnya ini juga menyangkut tentang beberapa episode yang lalu kita bicara tentang bahwa kita dibentuk bukan hanya dari luar tapi dari dalam diri. Sehingga pertama kali kita harus membersihkan itu juga membersihkan unsur-unsur itu dari dalam, kecuali unsur-unsur yang dibentuk dari luar. Jadi kita mewaspadai, bukan hanya mencurigai mungkin bertendensi negatif, mewaspadai pikiran-pikiran sendiri. Ketika kita membaca satu kenyataan, karena sering bias dengan banyak kepentingan-kepentingan kita. Ketika kita melihat ada sumber alam tertentu, orang-orang yang dulu tradisional melihat hutan misalnya, itu adalah satu wilayah yang harus dijaga karena dia secara mitologis dianggap punya kekuatan-kekuatan tertentu. Sehingga dia kalau akan mengelola itu selalu dengan menjaga kelangsungannya, kelestarian hutan itu. Sementara sekarang, kita yang menganggap bahwa kepentingan manusia yang utama, maka akan memakai semuanya, memanfaatkan semuanya, membaca semuanya untuk kepentingan manusia. Dan itu bias. Karena kehadiran manusia bukan untuk kepentingannya dia. Dia, kalau dalam pengertian Islam, dalam konsep, dia hanya khalifah. Dia hanya mewakili, mengelola bumi ini, bukan menguasai. Dia hanya boleh mengambil sekadarnya untuk kelangsungan hidupnya. Tapi sekarang kita manfaatkan semuanya untuk kepentingan. Kita eksploitasi, kita baca, ketika kita membaca ini ada tambang, kita eksploitasi bagaimana. Alasannya bisa macam-macam. Bagaimana untuk menumbuhkan ekonomi nasional, bagaimana untuk menumbuhkan ekonomi daerah, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu juga tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang seringkali untuk kebutuhan nasional, ternyata masyarakat, sebagian besar masyarakat di mana tambang itu hidup atau masyarakat di mana negara itu ada juga tidak mendapat manfaat sebagaimana digaung-gaungkan, digembar-gemborkan oleh orang yang melakukannya. Jadi di sini tingkat hilangnya kepentingan itu, kejujuran bahwa tidak ada kepentingan apapun ketika saya mengelola itu, menjadi kunci untuk bisa menyentuh realitas. La yamassuhu illa mutahharun. Dia yang bisa memahami realitas dengan benar, itu mereka yang tidak punya kepentingan atas realitas itu. Bahasa sederhananya begitu. Kalau kita mau breakdown ke tingkat yang bawah, Anda bisa mengelola tambang kalau Anda nggak punya kepentingan tambang. Anda bisa mengelola hutan kalau Anda nggak punya kepentingan apapun untuk pribadi Anda atau kelompok Anda atas hutan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu salah satu syarat awal untuk bisa membaca dengan benar. Dan karena nuzulul Quran itu kuncinya adalah membaca, pertama kali membaca. Karena itu membacanya harus Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Atas nama pembimbing, pengasuh yang menciptakan. Bukan atas nama kepentingan apapun. Apapun. Tapi kepentingan Rabb. Sehingga kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam konteks sosial. Dalam konteks individu, pribadi, personal, mungkin kita bisa mengambil manfaat itu untuk mengembangkan pengetahuan rohani kita, meningkatkan posisi rohani kita untuk lebih memahami realitas dengan lebih baik. Itu qadar yang harusnya kita kembangkan dan kita harusnya menemukan di setiap tahun posisinya di Lailatul Qadar
akhir puasa. Meskipun Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalau kamu bisa mencapai posisi seperti di akhir puasa, artinya kita mengelola diri terus-menerus, melihat Tuhan dalam kehadiran segala macam, semua realitas yang datang, maka Lailatul Qadar bisa datang kapan saja setiap hari. Jadi Lailatul Qadar itu satu konsep untuk membaca dengan benar, dengan kacamata Rabb penciptanya, dan itu bisa datang setiap waktu. Tapi bagi kita, semua masyarakat, semua umat yang sebenarnya awam, minimal kita bisa menemukannya setahun sekali lewat pengelolaan diri, lewat puasa, proses fermentasi puasa menjadi mensublimasi pengalaman-pengalaman itu menjadi nilai-nilai, dan kemudian mampu melihat kenyataan itu sebagaimana adanya yang diinginkan oleh Rabb kita untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.